Halo semua, welcome to Hat-Trick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman, dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam setiap ibadah. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Yang pertama, ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ibadah Hat-Trick setiap hari Sabtu jam 6 sore atau bisa kunjungi YouTube Alpha Omega Church setiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kita. Wow, sudah masuk bulan September nih, acara Youth Converse bentar lagi akan dimulai. Pastikan kamu dan teman-teman sudah daftar ya, karena kita akan party night bersama Rekwel Lewi, Anthony Soehartono, dan satu guest star kita yaitu Rafael Tan di Alpha Omega Church Hall DPU. Tanggal 21 September mulai jam 7 sampai jam 9. Mau tahu info lebih lanjut bisa kontak person kita ya. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Mari kita siapkan diri untuk diinspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you. Halo, selamat datang di Alpha Omega Church Teens Online Service. Aku ucapin welcome buat kalian semua yang baru pertama kali tuning in di Alpha Omega Church Teens Online Service atau yang udah sering klik tombol play di Alpha Omega Church. Aku ucapin welcome buat kalian semua dan hopefully aku berharap banget kalian bisa enjoy sama khotbah kita hari ini, sama pembawaan kita hari ini, semuanya kalian bisa enjoy. Dan gak lupa buat ngingetin bahwa Alpha Omega Church adalah tempatnya orang yang tidak sempurna, tapi bersama kita mau disempurnakan oleh anugerahnya Tuhan. Nah, di hari ini kita akan memulai pembahasan yang berjudul tentang miskomunikasi. Nah, mungkin beberapa dari kita 2 weeks ago ada yang baru mulai kuliah, ada yang mungkin 3 minggu yang lalu udah mulai sekolah atau beberapa minggu yang lalu udah mulai sekolah. Ada yang baru mulai tahun ajaran baru, pembelajaran yang baru. Semua hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang baru di tahun ini. Nah, sering banget kalau kita mengalami hal-hal yang baru, miskomunikasi juga pasti sering terjadi juga. Nah, ada beberapa contoh yang mungkin bisa terrealisasikan. Contoh miskomunikasi dalam sekolah, miskomunikasi dalam keluarga, miskomunikasi mungkin dalam gereja juga, miskomunikasi dalam pelayanan juga. Nah, ini ada salah satu contoh nih, contoh kisah nyata dari salah satu pastor di Alpha Omega Church. Wah, kapan lagi kan bisa ngomongin pastor di sini ya kan? Oke, jadi ada salah satu pastor di Alpha Omega Church namanya Pastor Elias Sutopo. Dia itu beberapa hari yang lalu mau ngurusin gereja, ada urusan gereja, mau pergi besok juga dan harus kembali dulu ke rumah untuk jemput istrinya yaitu Celita. Sambil balik ke rumah dia juga perlu ngambil barang. Nah, habis mau jemput baru sampai di rumah itu kan waktunya mepet banget tuh. Setelah besok ada pertemuan sekolah dan lain-lain, ada kegiatan banget, hektik banget lah Pastor Elia ini. Nah, si Pastor Elia itu udah bilang ke Celita, kalau misalnya, jangan lupa ya kadonya dibawa. Ternyata Celitanya itu nggak denger. Terus dia justru bilang, loh kadonya di mana? Celita bilang kayak gitu, loh kadonya mana? Loh kadonya ya apa? Di situ Pastor Elia langsung ngomong, loh aku kan udah bilang tadi. Entah gimana mereka berdua malah lupa. Dan makin meninggi tuh nadanya. Loh aku kan wis ngomong. Loh tadi kan wis tak inget no. Loh aku gini, aku gak denger, aku gak bilang, gak tahu kamu ngomong kayak gitu. Kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Saya tidak tahu permasalahan yang terjadi seperti apa, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, semua dari kita itu pernah ngalamin miskom kayak gitu. Dan semakin kita cecer terus, semakin kita masuk terus, itu pastinya semakin tinggi dan semakin marah lagi nadanya. Baik di relationship dengan teman, dengan pergaulan di sekitar kita, dengan sekolah, di
pekerjaan, mungkin di teman kuliah, di pelayanan, di gereja, dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun, kita sering banget mengalami miskomunikasi tanpa terkecuali sedikit pun. Nah, ini ya ada contoh lagi nih. Pernah ada orang kasih eval tentang kerjaan. Lupanya kerjaan itu lebih bagus kayak gitu, supaya kalau pakai alternatif lain itu kayak kurang gitu. Jadi lebih baik pakai cara ini aja. Nah, orang itu tersinggung, bilangnya, loh kok katanya kok kayak gini, loh katanya kok kerjaanku kayak gini, kerjaanku ini lebih bagus daripada punyamu. Miskomunikasi lagi, tersinggung lagi, ngomongin kayak yang enggak lagi. Miskom selalu terjadi. So, miskomunikasi adalah apa yang dimaksud pembicara dengan yang didengar itu berbeda. Yang aku maksud di sini itu berbeda dengan apa yang kalian tangkap. Itulah miskomunikasi. Contoh yang kayak yang disampaikan, contoh yang di atas tadi, Pastor Elia tadi. Ada cerita kok Elia udah mau bilang barangnya, kadonya jangan lupa dibawa, ceritanya nggak dengar. Dan di situ terjadilah keributan. Nah, ketika sebuah miskom itu terjadi, dan kita pasti juga mengalami sebuah miskom, apa sih yang Alkitab ajarin? Apa sih yang Alkitab mau untuk kita lakuin, untuk meresponi miskomunikasi ini dengan baik? Apa yang Alkitab mau? Apa yang Alkitab mau kita lakukan untuk menghadapi miskomunikasi ini? Yang pertama yaitu fokus ke solusinya. Fokus ke solusinya. Sama-sama mau kita katakan 2, 3, fokus ke solusinya. Fokus ke solusi, karena berkutat di masalah tidak akan menyelesaikan masalah dan tujuan tidak tercapai. Jadi kalau kita cuma fokus saja sama masalahnya, ya yang kita ambil cuma masalahnya aja, solusinya enggak. Jadi kayak, aduh masalah ini enggak selesai-selesai. Karena kalian berkutat dalam masalahnya, bukan ke solusinya. Contoh nih, pernah ngadepi situasi kayak gini, di parenting mungkin, kalian sama orang tua kalian, atau mungkin sama koko kalian, sama cece kalian, sama titinya kalian. Semua pasti pernah mengalami kayak gini. Kayak contoh nih aku ya, pengalaman pribadi ya. Jadi mama itu kan biasa ya kan, sering kayak ngomel-ngomel sendiri gitu ya. Aduh ini loh rumahnya cek kotore, rumah ini gak pernah dibersihin. Ngomel terus. Tapi ya sebagai anak yang baik dan takut akan mama dan takut akan Tuhan juga. Jadi langsung ngambil sapu, langsung ngambil pel-pelan ya, langsung ngepel kayak gitu. Jadi yang kita lakuin adalah fokus ke solusinya. Coba kalau waktu itu aku langsung kayak bilang ke mama, ya mama lu langsung ambil sapu aja lu tinggal nyapu kayak gini-gini. Tambah chaos, tambah kita fokus ke masalahnya bukan ke solusinya. So kita harus fokus ke solusinya bukan ke masalahnya. Harus terus mau klarifikasi juga, jangan cuma mau bilang, lu kok kayak gini, lu kok kayak gitu, lu kayak gini. Harus fokus ke solusinya. Fokus di masalah, nanti malah saling menyalahkan. Tidak ada orang mau mengaku salah. Yang ada, orang malah suka mau nyari kesalahan orang lain. Kalau sudah saling menyalahkan, malah tujuannya tidak tercapai. Dalam konteks yang tadi aku jelasin, tujuannya kan sama-sama mau rumahnya bersih. Gimana cara rumahnya bersih? Ya dibersihin, ambil sapu, ambil alat kebersihan yang lain, sudah dibersihin. Jangan fokus ke masalahnya, cari solusinya. So, fokus ke solusi, berkutat dari masalah itu tidak akan pernah selesai, tapi teruslah fokus ke solusinya supaya segera tercapai. Nah, ada enggak sih contoh di Alkitab yang tentang solusi-solusi kayak gini? Jawabannya ada di Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, bisa bayangin enggak kalau misalnya semua orang itu menurutku ini benar, jadi aku ngelakuin hal ini kayak gitu. Ada mungkin yang orang yang berpikir kayak ini ya, membuang sampah itu nanti taruh di meja terus kalau sudah dikumpulin banyak baru nanti dibuang.
Ada orang yang gampang risih. Ada orang yang aduh sampai sedikit langsung dibuang. Pandangan-pandangan kayak gitu yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah kecil. Bayangin nggak kalau misalnya ada satu keluarga punya pandangan yang beda semua. Pasti hancur sama tujuannya. Keluarganya nggak tahu nih benar atau salahnya. Kalau satu komsel punya tujuan yang berbeda, punya pandangan yang berbeda, nggak bisa tuh nurutin panggilannya, nggak bisa tuh mencapai tujuan ke komselnya juga. Kalau ada satu bangsa yang besar banget, semua menganggap dirinya benar, menurut pandangannya sendiri, ya hancur. Makanya pentingnya kepemimpinan atau leadership di rumah, leader di kantor, leader rohani, leader di gereja, di komsel, dimanapun, itu adalah memberikan arahan dan solusi, bukan berkutat pada masalahnya, tapi memberikan ke solusinya. Karena semua orang bisa merasa benar, tidak ada orang mau mengaku salah. Yang ada semua orang suka menyalahkan, betul atau betul? Aku tidak merasa salah, yang salah sepertinya temanku. Aku lo nggak salah, yang salah lo kamu kan kayak gini tadi lo, aku lo bener lo, aku kayak gini. Jadi semua orang suka menyalahkan daripada mengaku salah dan merasa dirinya paling benar. So kalau kita mau menghadapi miskomunikasi adalah fokus ke solusinya, ke goalnya itu apa yang harus dicapai. Jangan berkutat pada masalahnya aja. Terus poin yang kedua, apa sih yang harus kita lakuin waktu kita menghadapi miskomunikasi? Contohnya adalah start with the heart. Start with the heart. Mulailah dengan hati. Paulus waktu bicara sama orang-orang di Tesalonika, Paulus cerita dalam pelayanannya, orang bisa salah paham sama dia. Dia itu dianggap sesat. Si Paulus ini dianggap sesat, dianggap sok suci, enggak murni, penuh tipu daya. Dengan cerita-ceritanya, dia itu dianiaya, di skill 1, skill 2, di ulti, semua segala macam penderitaan itu sudah dirasain sama Paulus. Dan enggak cuman itu aja, bahkan nih, si Paulus ini juga mendapat siksaan-siksaan secara verbal aja, yang dianggap enggak murni lah, penuh tipu daya lah, enggak sehat lah, sesat lah, dan kayak lain-lain juga. Menceritakan Injil yang enggak layak, dianggap cari pujian karena manusianya aja, mulutnya manis banget dan lain-lain. Mungkin kalau mulut manis ini zaman-zaman sekarang itu bisa diomongin gombal lah, gombal. Nah, kita di kerjaan, di keluarga, di komunitas, di pelayanan sekalipun bisa juga ngalamin miskom kayak gitu. Nah ini ya yang sering ngalamin nih, terutama yang mungkin udah kuliah nih ya, memper-memper ke kerja atau juga yang lagi sekolah nih ya, mau dapat nilai bagus kayak gitu. Atau di keluarga juga kayak gitu. Di keluarga adik atau kakak kita merasa kita ini wes manis banget rek mulute, gombalane lo ngerayunya pinter banget. Atau mungkin ke guru, wih ngerayunya pinter banget, wih cari muka nih orang. Ke mamanya kita, wih cari muka banget nih supaya dibeliin sesuatu. Mungkin anggota keluarga kita merasakan kayak gitu. Ngerasain kita itu cari muka aja, kita itu caper aja. Tapi Paulus ngajarin lewat 1 Tesalonika 2 ayat 7-8, Paulus mengatakan kayak gini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. So, kalau kalian menghadapi hinaan-hinaan, menghadapi kayak kata-kata yang gak enak, kalian dianggap cari muka, kalian dianggap caper aja, kalian bahkan disiksa. Nih, di 1 Tesalonika 2 ayat 7-8, ada jawabannya. Menghadapi miskom, salah paham, start with the heart. Paulus bilang, karena kamu telah kami kasih dengan kasih Kristus. So, we treat you like a mother taking care of their children. Gimana mamanya itu mengasuh anaknya itu kayak gimana sih? Gimana sih mamanya kalian itu mengasuh kalian? Dengan penuh kasih.
ngerawatnya dengan hati, dengan kasih. Kecuali mungkin ada ibu-ibu yang egois, emosional, dan lupa kasih. Tapi lot of mom, secapek-capeknya dia bakal mengasuh dari hati dengan kasih. Secapek-capeknya makan, udah sakit sekalipun, mama itu kadang itu pengen banget ngasuh anaknya. Ngerawat anaknya dengan penuh kasih. So, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapi orang-orang yang ngomongin kita yang enggak? Start with the heart. Kayak apa? Kayak mamanya kalian udah mengasihi kalian. Secapek-capeknya kalian, sehektik-hektiknya kalian hari-hari itu, tetap kasihi orang yang ngehina kalian. Sama halnya waktu kita menghadapi miskom di keluarga. Responi dengan kasih. Kasih yang kayak apa? Kasih yang sama kayak Kristus yang udah mengasihi kita. Kalau di pertemanan ada miskom, gimana ngatasinya? Kasihi temanmu kayak Kristus sudah ngajarin kita. Kalau kalian punya miskom di pelayanan, gimana cara menghadapinya? Kasihi orang itu. Sama seperti Kristus sudah mengasihi hatinya kita. Di gereja pun juga kayak gitu. Kalau ada miskom di gereja, gimana cara nge-treatnya? Ya sama. Kasihi orang itu sama kayak Kristus sudah mengasihi kita. Di gereja ada orang yang kayak gini. Tiap ke gereja dia ngerasa nggak cocok sama gerejanya. Suka pindah-pindah gereja, pindah di sini, terus nggak lama pindah lagi. Lama-lama Tuhan tegur dia. Sampai dia mikir mau sampai kapan dia kayak gitu terus. Ke gereja cuman karena lihat pendetanya, ke gereja cuman karena ngelihat ambience-nya, ke gereja karena mungkin cuman lihat PAW-nya aja, tim musiknya doang, tapi nggak lihat Tuhannya. So kalau kayak gitu ya gampang banget kecewa, gampang banget pindah-pindah. So Tuhan tegur dia dan dia akhirnya bisa berkomitmen dan bisa stay di gereja itu. Nah dari cerita di atas kita mau di-remind lagi nih, kalau kita mau datang ke gereja, itu karena kasihnya Tuhan. Kita mau datang ke gereja itu karena Tuhan sudah mengasihi kita. Karena kita lihat Tuhannya. Bukan karena, oh aku diajak teman, aku mau cari teman ke gereja, makanya aku mau ikut ke gereja. Bukan karena Tuhan. Oh aku mau cari pasangan hidup, aku mau cari pacar ke gereja, makanya aku mau ke gereja. Enggak ngelihat Tuhannya. Oh aku mau ke gereja karena cuman mau upload Instastory aja di Instagram. Gak lihat Tuhannya, cuman mau upload Instastory aja. So, kalau kayak gitu, kita gampang banget meninggalkan gereja dan gampang meninggalkan Tuhan. Sama-sama kita mau menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita itu start with a loving heart from Jesus. Kita mau sama-sama buat mengasihi dengan hati kita karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. So kalau kita menghadapi miskom yang kedua adalah start with the heart. Start with the heart. So yang terakhir, yang poin ketiga yang gak kalah penting adalah what would Jesus do? What would Jesus do? Nah, zaman-zaman dulu sempat viral banget nih kayak WWJD. What would Jesus do? Apa sih yang bakal Yesus lakuin? Apa yang Tuhan bakal lakuin? Sebagian orang mungkin nganggap, ini sok rohani banget remindernya. Kayak, aduh ini apa sih kok kayak gini. Tapi ini adalah reminder yang powerful banget dan kalian harus dengerin. Menghadapi godaan, lihat itu jadi mikir, what would Jesus do? Kalau lihat ada miskomunikasi, langsung mikir, kira-kira Tuhan bakal ngelakuin apa ya? Kalau misal dalam pertemanan ada renggang satu sama lain, ada yang kayak sakit hati kayak gini, waduh kalau kayak gini, Tuhan bakal ngelakuin apa ya? Kalau misal dalam keluarga ada yang sakit hati karena omongannya kita, aduh kalau kayak gini Tuhan bakal ngelakuin apa ya? Kalau misalnya kita menghadapi dosa, menghadapi amarah, terus kita mikir, apa ya yang bakal Tuhan lakuin kalau terjadi kayak gini? Nah, balik ke cerita yang di awal tadi, yang tentang Ko Elia dan Celita tadi, yang habis jemput, habis gitu ngingetin bawa kado, ternyata Celitanya lupa. Apa yang kira-kira Tuhan lakuin waktu menghadapi masalah kayak gitu? Waktu itu Ko Elia cuman ngomong,
Loh tadi kan udah aku ingetin, malah mereka berdua meninggi. Karena hanya miskom masalah kado. Kadang di situ kita di-remind, apa sih yang bakal Tuhan lakuin? Kalau cuman kita benar salah, nggak akan selesai. Bakalan malah makin berantem, terus malah meninggi, terus malah saling salah-salahin. Mungkin bisa sampai ke pengadilan mungkin ya. Masalah kecil malah bisa jadi besar. Nah, di situ kita harus punya pikiran, apa sih yang bakal Yesus lakuin? Contoh ya, aku nggak seneng sama caramu ngerjain ini. Loh aku nggak seneng sama caramu kamu ngelakuin hal ini. Lah kalau ada kayak gitu terus, konflik terus, kita harus punya pikiran, what will Jesus do? What will Jesus do? Apa yang bakal Tuhan lakuin kalau punya masalah-masalah kayak gini? Apa yang Tuhan lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah miskomunikasi kayak gini? Apa sih yang Tuhan lakuin? Ini ya, aku kasih tahu. Tuhan akan melakukan yang pertama kerendahan hati. Kerendahan hati. Yang kedua yaitu mengasihi. Nah, waktu kalian kayak gitu disalah-salahin, terus habis gitu, loh kok kayak gini salah-salahan tuh satu sama lain. Ya udah, rendah hati aja, be humble aja. Kalian harus mau menerima. Ya udah wis kita nggak usah fokus ke masalahnya. Kita mau fokus ke solusinya aja. Oke, lain kali kita bakal kayak gini. Oke deh, aku tak contoh masalahnya kok Elia lagi. Oke, aku bakal putar balik. Aku bakal ngambil kadonya. Terus mengasihi, start with the heart tadi. Mengampuni, kemudian menyatukan kembali, dan supaya persahabatan gak pecah, pertemanan gak pecah, keluarga juga gak pecah. So, yang bakal Yesus lakuin adalah kerendahan hati, mengasihi, mengampuni, menyatukan lagi supaya semuanya gak pecah. Itu aja firman Tuhan hari ini, dan perlu diingat bahwa kalau kita menghadapi miskomunikasi, fokus ke solusinya, start with the heart dan punya pikiran, what will Jesus do? Yang Yesus lakuin adalah kerendahan hati, mengasihi, mengampuni, dan menyatukan. Oke, kita bakal tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Bapak yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Thank you buat firman yang luar biasa pada hari ini ya Tuhan. Biarlah ini merema dalam kehidupan kami, tentang kami menghadapi miskomunikasi ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, dan keinginan kami untuk menyatukan, keinginan kami untuk mempertahankan supaya komunitas kami enggak pecah, keluarga kami enggak pecah, pertemanan kami enggak pecah, persahabatan kami enggak pecah ya Tuhan. Biarlah pemikiran Tuhan itu jadi pemikiran kami, hatinya Tuhan jadi hati kami, kasihnya Tuhan itu jadi kasihnya kami, sehingga orang-orang di sekitar kami ngerasa nyaman ketika berada di sekitar kami ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak kesayangan-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati keseharian kami, apa yang kami lakukan, terus Tuhan pakai dan berkembang dan berguna di marketplace ya Tuhan. Thank you ya Tuhan, dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, itu aja firman hari ini. See you guys, God bless.